perpecahan, memicu konflik. Nah, maka tugas Bapak Ibu guru di sini bertambah, bukan bertambah. Sebenarnya dari dulu tugasnya Bapak Ibu adalah memperkenalkan bahwa masyarakat Indonesia itu majemuk. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Maka di sini perlu ditekankan adanya literasi sosial budaya. Yang kedua adalah tuntutan merawat persatuan, nyambung ya Bapak Ibu ya, biar tidak terjadi perpecahan. Yang ketiga adanya pesan Ki Hajar Dewantara, yaitu menyelamatkan budaya lokal dan menginduksi ide-ide positif dari bangsa lain. Nah, kita sekarang memasuki abad 21. Tuntutan abad 21 apa Bapak Ibu? 4C. 4C apa aja? Critical thinking skill. Lupa. Kreatif. Yang terakhir lupa, Bu. Yang terakhir lupa. Kolaboratif, satu lagi. Kreativitas. Kreatif, pada ini yuk kreatif. Terus kolaboratif, komunikatif, dan critical thinking. Nah, tuntutan 4C ini harus dibarengi dengan kemajuan zaman ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa mengajar anak-anak kita yang lahir tahun 2000-an dengan cara kita ngajar anak-anak kita di tahun 90-an. Kita suruh nyatet, ya yuk wakilnya siapa yang sekretarisnya tulisannya bagus, tulis di papan tulis. Ibu mau ke pasar, balik dari pasar muridnya habis ya enggak? Kalau enggak muridnya pada main Mobile Legends. Nah, makanya pesan Ki Hajar Dewantara yang hidup di di zaman lalu itu bilang bahwa nanti itu akan ada ide-ide positif, ada ide-ide baru. Maka untuk mengadopsi ide-ide itu jangan sampai kita lupa bahwa kita punya budaya lokal, punya lokal wisdom yang tetap harus dilestarikan. Kemudian yang terakhir adalah moderasi beragama. Ini misinya siapa? Kementerian Agama Republik Indonesia ini mengumpulkan moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa sih? Nah, panjang pengertiannya. Moderasi beragama adalah cara pandang sikap dan praktik keberagaman dalam kehidupan bersama dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama yang memiliki martabat kemanusiaan beragama. Panjang itu intinya ya. Moderasi beragama itu intinya adalah kita ada di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah itu kita tidak menjadi seorang yang terlalu fanatik dalam mengimani agama kita sampai akhirnya nanti membenci agama lain atau merendahkan budaya-budaya lain, tapi kita tetap menjadi seorang yang beriman dan beragama tanpa harus merendahkan agama lain, jadi tetap menghargai kebudayaan lain. Intinya itu, fokus moderasi beragama adalah ada 6 fokus moderasi beragama. Cara pandangnya yaitu sikap dan praktik keberagamaan, harmoni dan kerukunan umat beragama, relasi agama dan budaya. Bagaimana sih hubungan agama kita dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat? Kemudian relasi agama dan negara. Nah, Indonesia itu negara yang demokratis ya, bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara. Maka harus dicari hubungannya agama dengan negara itu seperti apa. Kemudian yang kelima, cara menyelesaikan masalah dengan damai. Dan yang terakhir, keutuhan dan kesatuan bangsa. Intinya dalam sosial budaya itu kita menanamkan kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita bahwa yang pertama Indonesia itu beragam, yang kedua kita harus mencintai keberagaman itu, yang ketiga apa? Sebagai salah satu masyarakat kemenak, sebagai salah satu masyarakat madrasah, yang ketiga adalah kita harus menghargai kebudayaan, menghargai perbedaan, tapi tidak lupa bahwa kita itu memiliki pegangan terhadap iman dan ketakwaan agama kita masing-masing. Tidak lupa itu. Nah, jadi ini definisi literasi sosial budaya. Panjang juga. Nah, intinya literasi sosial budaya itu adalah kemampuan siswa untuk C1, C2, C3, C4, C5 ya enggak. Taksonomi belum ada berapa C? 6. Nah, itu kalau tidak mengetahui, merespon, merefleksi, mengevaluasi, mencipta,
ya kan? Itu kan taksonomi Bloom. Yang terkait dengan domain sosial budaya, nanti saya akan menjelaskan domain sosial budaya yang didesain berlandaskan pada disiplin ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan isu-isu strategis yang relevan. Jadi di sini sosial budaya itu basic ilmunya ada ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan isu-isu strategis yang relevan. Jadi ilmu sosial budaya itu terus berkembang sesuai dengan isu-isu yang terjadi pada masyarakat kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi siswa kita dibekali ilmu sosial budaya ini tujuannya apa? Agar bisa berkontribusi dalam masyarakat dengan baik dan benar. Ya, ini kesalahan yang aku kan dulu saja, bukan keilmuannya seperti yang saya sampaikan tadi, kan belum tidak. Nah, landasan keilmuannya yang saya sampaikan tadi, terus ini konteksnya. Jadi Bapak Ibu, dalam literasi itu kita harus punya konteks ya. Konteks artinya adalah tujuannya apa sih kita berliterasi tadi. Kemudian untuk apa kita melakukan literasi sosial budaya. Nah, konteksnya ada 3, yaitu personal, masyarakat, religius. Personal itu tujuannya adalah agar kita mampu bersikap sebagai seorang individu. Jadi untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian masyarakat, tentunya setelah kita punya kesadaran secara pribadi, kita punya sikap yang baik terhadap kondisi sosial masyarakat. Dan yang ketiga adalah religius. Kita itu bisa menghubungkan apa yang kita lakukan dengan nilai-nilai agama. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah hal yang disebut dengan moderasi beragama. Oke, ini tujuan dan fungsinya. Nah, di sini subdomain dan domain. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu? Sosial budaya itu punya 4 domain. Jadi kemarin ada yang sempat baca soal AKMI enggak? Sempat baca soal AKMI muridnya enggak? Lupa. Kenapa kok lupa Pak? Soalnya panjang. Iya. Nah, itu ya tuntutan kita Bapak Ibu. Kita diarahkan untuk mengajarkan siswa kita untuk cepat paham pertama terhadap bacaan panjang. Ya kan, coba kalau tidak bisa paham sama bacaan panjang nggak akan bisa menjawab soalnya karena bacaannya panjang. Kadang kita jawab gurunya aja capek baca soalnya jauh banget, gitu kan. Nah, dalam soal AKMI itu yang literasi sosial budaya itu ada 4 soal atau 4 tema. Kita sebut domain. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Ketiga adalah anti kekerasan. Yang keempat akomodatif dan inklusif. Nah, komitmen kebangsaan itu punya beberapa indikator subdomain. Yang pertama menghargai dan menjiwai identitas nasional. Kedua menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan. Terus yang ketiga mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terakhir berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan integrasi nasional. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah domain ini harapannya Bapak Ibu dapat menginternalisasikan domain-domain ini pada mata pelajaran Bapak Ibu nantinya. Nah, di sini semua guru kelas? Enggak. Iya, ada yang guru fikih? Enggak. Oh, ada, Pak. Guru SKI? Mulok. Loh, kok? Bapak kerja semua diajar ya, Pak? Oh, Bapak guru agama. Guru olahraga ada? Nggak ada ya? Ada? Oh, ada. Nah, kenapa kok ada? Ya karena memang literasi sosial budaya itu bukan hanya tugas guru kelas, bukan hanya mata pelajaran PPKN atau IPS, tapi mata pelajaran SKI bisa nggak Pak ini dimasukin ke SKI? Bisa. Bisa nggak? Fikih diajarin nggak untuk toleransi Pak? Nah, bisa diajarin. Olahraga bisa nggak? Bisa. Harus bisa pokoknya ya. Iya. Karena apa? Karena sosial budaya itu adalah tugas semua guru untuk menyampaikan pada pada peserta didiknya. Jadi harus diinternalisasikan pada mata pelajaran yang diampu guru tersebut gitu.
apa aja temanya. Nah, ini mempermudah Bapak Ibu. Kira-kira kalau toleransi itu dimasukkan ke pelajaran apa ya? Oh, fikih ada pelajaran, ya kan? Ya nggak sih Pak? Saya nggak pernah ngajar fikih. Nanti saya sarankan bisa melakukan. Iya, saya percaya dengan Bapak. Nah, kemudian anti kekerasan itu bisa dimasukkan dalam pelajaran apa? Olahraga, sportif, gitu kan? Kemudian akomodatif inklusif. Akomodatif dan inklusif itu adalah komitmen untuk mempertahankan kebudayaan lokal dan menerima atau mengadopsi budaya-budaya baru. Itu akomodatif dan inklusif. Hampir mirip dengan toleransi. Bedanya kalau akomodatif inklusif itu lebih ke local wisdom, kebudayaan atau ajaran. Nah, kemudian komitmen kebangsaan bisa dimasukkan mapel apa, bahasa Indonesia bisa, UPKN bisa, IPS bisa. Nah, ini harapannya Bapak Ibu nanti akan paham nih tema-tema ini. Sehingga ketika murid-murid kita ketemu soal AKMI lagi, mereka akan tidak terbiasa itu. Oh, ini isu-isu toleransi, oh ini isu-isu komitmen kebangsaan. Tuh. Nah, nanti Bapak Ibu nanti di sini akan diajak membuat LKPD. LKPD itu apa ya? Lembaga kerja peserta didik, disesuaikan dengan mata pelajarannya. Tapi ini harus terinternalisasikan. Nah, LKPD-nya seperti apa? Nanti. Ini konteksnya tadi ya Bapak Ibu ya, kalau saya jelaskan lagi. Nah, ini proses kognitif. Proses kognitif siswa kita itu kan ada 3 level ya. Level kita nyebut siswa kita itu ada di level 1 kalau dia baru bisa memperoleh informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang topiknya. Kemudian kita bilang, oh siswa-siswa kita ada di tingkat middle nih, level 2. Ketika mereka sudah bisa menerapkan pengetahuan, kemudian mereka kita anggap level 3. Setelah mereka bisa menggunakan informasi untuk melatih keterampilan, bisa menciptakan sesuatu. Nah, level-level ini kita kembangkan lagi. Jadi deskripsinya seperti ini ya, nggak usah kita seperti ini. Bapak Ibu pasti sudah paham. Belum. Nah, saya akan jelasin sedikit. Bagaimana sih hasil AKMI ini? Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Jadi enteng kan pekerjaan saya kalau ini. Oke. Mantap. Gampang. Oke. Nah, ini pemetaan hasil asesmen. Jadi di situ yang kecil-kecil itu kelihatan buat Bapak Ibu, kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, itu yang kita sebut hasil AKMI. Jadi kemarin Bapak Ibu siswanya sudah ikut AKMI. Nanti Bapak Ibu akan mendapat informasi dari kepala madrasahnya. Kalau kepala madrasahnya mau memberi informasi. Karena hasil ini sifatnya rahasia Bapak Ibu, belum dirilis sampai sekarang. Hanya pelakunya yang tahu. Pelakunya itu ada penyusun soal, ada beberapa pakar instruktur, ada penyusun modul yang tahu hasil AKMI murid-murid Bapak Ibu semua. Nah, hasil ini nanti akan dilaporkan ternyata per nama siswa. Jadi semua siswa Bapak Ibu ada yang namanya ANI. ANI dalam literasi numerasi ada di level perlu intervensi. Seperti itu nanti hasil rapotnya. Jadi satu anak punya 4 hasil AKMI karena ada 4 literasi. Nah, bagaimana tahu kok ANI itu dapatnya perlu intervensi? Nah, kita anggap ini soalnya literasi sosial budaya ya. Dia mengerjakan literasi sosial budaya. Soal pertama itu pasti soalnya level 2. Pasti. Level 2 itu bukan artinya semua soalnya sama ya, tapi soal itu ada di tingkat kesulitan yang menengah. Nah, ketika dikerjakan sama si Ani, ternyata salah jawabannya Ani. Entah itu Ani ngarang atau entah beneran mengerjakan tapi salah. Nah, dia di soal kedua akan diberi soal level rendah, level 1. Terus dia jawab, masih salah. Dikasih level 1 yang lebih mudah. Masih salah. Oh, ini berarti levelnya perlu intervensi. Si Ani tulisannya rapotnya keluar nih, literasi sosial budaya atas nama Ani dalam level perlu intervensi. Itu. Nah, jadi kemarin soal Bapak Ibu kan pakai sistem CBT ya, pakai internet ya. Nah, paketnya banyak, iya, karena penyusun soal itu membuat soal banyak banget Pak. Banyak. Kenapa banyak? Karena satu level soal saja dia membutuhkan berapa ratus soal, kumpulan soal. Biar apa? Biar tidak ada soal yang sama antara satu siswa dengan siswa lain. Nah, maka hasilnya seperti ini.
kalau jadi biar Bapak Ibu yang tanya. Nah, setelah Bapak Ibu dapat level-level ini, dapat rapotnya anak-anak, nanti kan macam-macam nih Bapak Ibu. Semua lagi ngajar IPS nih, Bapak Ibu akan melihat rapot sosial budayanya. Nah, di kelas ada berapa anak tuh yang perlu intervensi, berapa anak yang dasar, berapa anak yang perlu ruang kreasi. Nah, itu yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah membuat pembelajaran yang menginternalisasikan kemampuan literasi, tapi juga sesuai dengan kemampuan peserta didik Bapak Ibu. Itu adalah PR Bapak Ibu nanti setelah BIMTEK ini. Gak susah kan? Gak susah kan? Gimana Kan? Sudah paham kan kenapa di sini? Sudah belum? Belum Pak. Nah, oh iya, sudah mau nanti disuruh pulang. Masih ada 3 hari, ya Pak, belum paham aja. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tujuannya Bapak Ibu di sini adalah nanti setelah pulang dari tindak lanjut di BIMTEK ini, kemudian kepala sekolahnya itu nanti akan mengadakan rapat nih, kalau mau mengadakan rapat ya, kalau mau. Karena ini Bapak Ibu, jadi tidak ada keharusan dari pusat untuk melakukan perbaikan. Jadi tidak ada keharusan karena Bapak Ibu di sini kan sudah diajari BIMTEK nih. Sampai rumah apakah saya harus mengawasi Bapak Ibu ketika ngajar udah menggunakan tindak lanjut belum? Kan tidak mungkin. Nah, maka itu akan kembali ke Bapak Ibu lagi, akan kembali ke madrasah lagi. Akankah melakukan sebuah pembaruan dalam pembelajaran? Nah, itu nanti ada di tangan Bapak Ibu lagi. Berdosa. Nah, kemudian hasil raport ini sifatnya rahasia. Beda sama ujian nasional ya. Kalau tahuan semua tetangganya bisa tahu hasil ujian nasionalnya anaknya tetangganya ya enggak. Nah, kalau ini rahasia dari pusat itu nanti akan masuk ke madrasah melalui entah KTU atau kepala madrasah. Nah, kemudian kepala madrasah itu nanti seharusnya mengadakan rapat dengan guru-gurunya, memberitahu hasilnya seperti ini anak-anak kita, sehingga guru-gurunya bisa punya tindak lanjut. Oh, anak-anak saya satu kelas isinya 30, yang numerasi ternyata yang perlu intervensi ada 29. Nah, yang satu dasar. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sudah mulai menyusun program pembelajaran. Tujuannya adalah itu Bapak Ibu. Jadi sampai rumah nanti langsung paham nih mau ngapain setelah diajak rapat dengan kepala madrasahnya, hasilnya seperti ini gitu. Biar apa? Biar hasil itu menjadi sebuah pembaruan. AKMI itu kan bukan ujian ya Bapak Ibu ya. AKMI itu alat diagnosa. Biar tahu kemampuan anak-anak Bapak Ibu di mana, biar tahu penyakitnya apa. Nah, setelah tahu penyakitnya apakah akan dibiarkan? Tapi kok berbasis tes itu. Tapi kok CBT. berbasis tes CBT ya. Iya. Nah, harusnya berbasis sama Pak, bagusnya Pak. Bukankah itu brand yang dulunya di UN yang kemudian digemborkan, UN dihapus kemudian terus di downgrade? Jadi AKMI ya Pak ya. Ya. Oke, kenapa basicnya CBT? Karena mungkin kalau wawancara akan susah nyari siapa pewawancaranya. Kemudian akan susah juga nyari indikatornya, mengelompokkannya, lebih susah. Mungkin kalau sosial budaya ketika dia diwawancara gampang ya, akan ketahuan ini orang yang ini anak-anak paham nih enggak. Kalau numerasi diwawancara apa kira-kira. Nah, gitu. Jadi numerasi pun sebenarnya sama Bapak Ibu mengerjakan soal. Bedanya mungkin nanti akan lebih dijelaskan sama Bu Nike. Kalau nggak salah ya Bu Nike ya sebetulnya. Nah, numerasi itu nanti kemampuan bagaimana sih siswa kita mampu menggunakan rumus untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sains pun demikian. Sains itu akan diajarkan ketika bakar plastik itu buruk untuk lingkungan. Kenapa? Nah, itu yang akan diajarkan di sains. Kan mereka akan ketika tahu bahaya bakar plastik kan kemudian sampai rumah nggak mau membakar plastik lagi, plastiknya disimpan nih, itu dipakai lagi. Nah, tujuannya kan seperti itu. Nah, gitu. Nah, mengajar itu ya kan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini
penjelasan anak kita akan jawab, ini apa? Botol. Udah, sampai situ aja. Nah itu berarti anak-anak kita baru menemukan atau menunjukkan informasi faktual. Nah, kemudian ketika dikasih botol lagi, anak-anak tahu, oh ini botol bu, air mineral, dalamnya bisa diminum. Kenapa? Karena masih segel. Nah dia sudah tahu nih, ini faktualnya ini dan sudah paham ini fungsinya apa, isinya apa, udah paham. Berarti dia ada di level dasar. Kemudian kalau di level cakap sudah bisa dikasih botol nih. Coba apa yang akan kamu lakukan dengan botol itu? Dibuka, terus diminum. Nah dia ada di level cakap karena apa? Sudah mampu nih menggunakan apa yang ada di depannya dia. Kemudian yang keempat, terampil. Ini kan botol air nih, tutupnya kayak gini. Suatu ketika saya bawa botol mereknya Tupperware, tutupannya diceklek terus ada sedotannya, ditambahin Ibu. Nah, dia bisa nggak minum dari botol yang berbeda tadi? Bisa ya, anak-anak kita ya. Nah, ketika dia bisa menggunakan botol dengan tutup yang berbeda, itu kita sebut dengan level terampil. Yaitu anak-anak kita bisa menerapkan, memecahkan masalah baru dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah diajarkan. Tuh. Kemudian perlu ruang kreasi. Oh, setelah itu dia habis minum ini nih, botolnya mau diapain ya? Ini sayang ini botolnya ini. Digunting dipakai buat pot, digunting dipakai buat wadah pulpen. Nah, itu adalah dia ada di level perlu ruang kreasi. Nah, apakah ketika anak-anak kita sudah ada di level perlu ruang kreasi kita tidak perlu ngapa-ngapain? Iya nggak Bapak Ibu? Perlu diapain berarti? Pendampingan. Gak usah dikasih ruang. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Kalau dalam level gimana? Kita mandiri. Ya kan mandiri aja ya. Berikan kemandirian selesai ya terus mulai. Nah. Oke. Jadi gini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menemukan siswa-siswa kita ternyata hasil rapotnya adalah perlu intervensi, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mengejar pemahaman, terus penyelesaian, analisis, terus penerapan, evaluasi dan kreasi. Iya Kak? Bapak Ibu ketika anak-anaknya sudah ada di level dasar apa? Perlu intervensi, berarti Bapak Ibu tinggal maju ya. Oh berarti anak-anak saya baru C1 nih, saya harus ngajarin C2, C3, ya kan? Mudahnya seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah paham rapotnya anak-anak kita ternyata ada di level cakap, berarti sudah bisa menggunakan. Kalau menggunakan tuh taksonomi belum C berapa Bapak Ibu? 2. C? Mahal kan Bu? Menggunakan atau menggunakan? Menerapkan itu C berapa? Pasti kira 3. 2. C3, C2, C3. Nah, anak-anak kita ternyata di C2, C3 berarti kita mengajari menganalisis. Kalau sudah bisa menganalisis berarti kita mengajari mengevaluasi dan mengkreasi. Ya nggak? C5 dan C6. Nah, kalau udah bisa C6 kita ngajarin lagi nggak? Nggak usah. Jadi aja. Kan pinter gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang kadang kita suka lupa bahwa ketika kita sudah ketemu anak-anak pintar, ya wis gitu. Kalau enggak malah kita yang kita ajarin yang pintar doang, yang jauh wis dan carry way. Malah kayak gitu jangan ya. Nah di sini berarti Bapak Ibu setelah dapat rapot, saya jamin satu kelas itu tidak akan sama. Nggak mungkin satu kelas 30 anak itu kok cakap semua, ya kan? Pasti ada yang perlu intervensi, ada terampil, ada dasar. Nah, tugas Bapak Ibu adalah bagaimana membuat pembelajaran biar yang paling bawah bisa ngikutin dan yang paling atas tidak bosan. Anak-anak kita kalau sudah pintar biasanya ketika tidak dipedulikan atau tidak diberi ruang, akhirnya mereka ngapain? Nyalain kancane. Nah, nyalain kancane, ya benar. Karena nggak ada nggak ngapa-ngapain, gitu bingung. Iya. Harus diberi ruang, makanya kita sebutnya perlu ruang kreasi, harus diberi ruang ngapain, tapi biar tetap dalam satu pembelajaran. Nah itu tugas Bapak Ibu nanti seperti itu. Complicated kan masalahnya, iya semakin kesini semakin bermasalah nanti. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Bingung? Pertanyaannya gini Bu. Ya silakan. Pak siapa ini?
pur. Pak Alex. Ya. Oh iya. Dari Banyuwangi, silakan Pak Alex. Muridnya kalau dikasih botol tadi, mintanya kita maunya kan dibikin kreasi, tapi dianya sebaliknya diputer gini. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai Oke, apa yang harus kita lakukan ketika dikasih uang malah bermain? Ya nggak apa, tidak sesuai harapan. Nggak apa. Kenapa nggak apa-apa bermain? Karena anak-anak kita, anak-anak di usia MI itu adalah jiwanya bermain. Iya, iya kan? Nah, makanya bagaimana cara membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang bermain, bisa nggak? Bisa. Silakan nyari game-game apapun itu. Contohnya kalau Bapak Ibu mau ngajarin sosial budaya, kemudian ngajarin tentang keberagaman budaya, ada nggak mata pelajaran itu? PKN ya? Ada ya. Nah, Bapak Ibu ngajak anak-anak keluar lapangan. Yuk kita main engklek itu apa ya? Ya. Di gambar apa namanya jedrek. Nah, oke, ayo kita main jedrek. Nah, itu kan bermain tuh. Kemudian Bapak Ibu sambil jelasin tuh sejarah jedrek gimana. Kalau daerah lain namanya apa? Pembelajaran bukan? Nah, bisa sambil bermain. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satu caranya. Memang akan ketemu hal-hal yang menarik nih. Dikasih botol, maunya digunting-gunting tapi malah di dalam bisa dipakai dulu. Oh ini sebenarnya barbel. Nah, gak apa, itu kan salah satu bentuk kreasi. Maka sebagai seorang guru memang harus lebih kreatif. Itu tugas Bapak Ibu semuanya nanti. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Pak siapa ini? Pak Purwanto. Ya Pak Purwanto silakan. Tadi kan terkait dengan pemetaan hasil itu kan untuk pembuatan soalnya kan katanya berlevel-level itu. Kebetulan kemarin saya juga belum baca itu. Terus kemudian untuk menentukan levelnya di sini kan tadi ada yang ada yang lower. Nah itu standarnya itu apa? Kalau kemarin kalau setelah saya kan ada yang untuk standar apa itu pembacaan ada yang sedang, ada yang tinggi, sedang dan rendah. Nah, ini kan hanya pakai yang tinggi dan rendah itu yang belum saya tahu kan hanya itu. Standarnya seperti apa itu sebenarnya saya juga nggak paham indikatornya ya Pak ya, karena saya bukan tim penyusun soal. Jadi tak boleh jawabnya ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, dalam AKMI ini sebenarnya kita itu adalah pekerja rodi Bapak Ibu. Kenapa disebut pekerja rodi? AKMI ini baru selesai sekitar Januari programnya, kemudian merekrut penyusun soalnya itu mulai Februari sampai Agustus. Mereka bekerja membuat ratusan soal untuk MI, MTSMA, tapi yang baru dipraktekkan untuk MI, MTSMA masih disimpan. Kemudian bulan Oktober di share ke Bapak Ibu. Nah, saya sendiri bukan sebagai penyusun soal, jadi saya tidak tahu pastinya indikator yang digunakan apa. Tapi para penyusun soal kita selama Februari sampai Agustus itu, mereka setiap hari itu membuat banyak soal. Kemudian diajukan, oh ini indikatornya salah. Jadi kita mengetahui levelnya dari mana itu ya dari C1 sampai C6 tadi Pak dasarnya sebenarnya. Cuma dikembangkan dengan adanya stimulus yang berbeda. Kalau kita tahu soal-soal AKMI itu kan ada stimulusnya tuh. Ada bacaan panjang tuh. Bacaannya panjang, kemudian soalnya apa sampai lupa. Soalnya boleh Yoko yang. Nah, biasanya kita bedakan dari stimulus-stimulusnya gitu. Jadi dari stimulusnya sama, kita kasih soal yang berbeda. Satu, kita nyuruh nyebutin namanya doang. Nah, itu kan bisa menjadi soal yang mudah, C1. Kemudian satu, kita suruh kira-kira kalau kamu jadi itu apa yang kamu lakukan. Nah, itu C apa? Penerapan kan, anak-anak harus berpikir di luar teks tadi. Seperti itu Pak. Jadi standarnya memang tetap menggunakan taksonomi Bloom. Hanya standar pastinya kenapa soal itu disebut level mudah, lower 1 ya kan, mudah banget gitu kan. Kenapa disebut itu saya juga belum paham banget gitu, karena saya kemarin tidak tergabung dengan tim soal gitu. Tuh, mungkin nanti akan saya tanyakan Pak jadi ITN-nya saya punya penyusun soal apa yang jadikan standar itu gitu. Tapi Bapak Ibu tidak usah
galau karena Bapak Ibu tidak diminta untuk menyusun soal nantinya. Ya, paling tidak gini Bu, kalau nanti kita tahu nanti kan ya kalau kita menunggu ibaratnya menunggu dari soal dari istilahnya dari kementerian itu kan minimal kan 1 tahun sekali. Kalau kita hanya menunggu 1 tahun sekali kan terus kita tidak begitu berimbas kepada anak. Mungkin kan nanti siapa tahu kita mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali kita Latihan soal. iya menguji kemampuan anak itu levelnya sampai batas mana. Itu kan juga perlu. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Nah, menurut saya pribadi, kenapa soal ini kok sangat dirahasiakan, kemudian tidak ada kisi-kisi, ya kan? Intinya kan itu kan intinya kisi-kisinya apa? Indikatornya apa? Karena memang ini soal assessment. Iya, tujuannya mengukur proses belajar, bukan mengukur hasil belajar. Mungkin begini Bu, kemarin itu ya yang saya rasakan, saya kan juga jadi propos. Ya. Nah, anak-anak itu mengerjakannya karena jadwal AMBK sama aku itu berbarengan, jadi 90 menit itu 2 ujian selesai. Jadi pengukurannya tidak Betul. Nah. Pengukurannya takutnya tidak valid. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang membuat pengukuran itu gagal. Yang pertama jawab soal asal, Betul. jarang. Yang kedua adalah drill soal. Ya, jadi drill soal kayak kita mau ujian nasional kita kan les itu ya, les. Ya kan dikasih soal-soal. Nah, ketika AKMI kita drill soal itu gagal, langsung gagal. Kenapa? Karena yang harus diukur adalah proses. Proses itu kan dari tahun pertama sampai tahun terakhir, dari Januari sampai Desember. Apa sih yang didapat anak-anak dari proses belajar Bapak Ibu? Itu yang mau ditahu. Bukan bagaimana cara anak-anak ini biar sampai perlu ruang kreasi. Bukan itu. Gitu. Jadi nggak masalah Bapak Ibu tidak memberikan drill-drill soal. Jadi bukan ini tidak perlu menjadi beban Bapak Ibu ketika kok buka rapot MI-nya Bapak Ibu, perlu intervensi kabin gitu, jangan ya. Enggak ya. Nah, itu tidak usah menjadi sebuah kekhawatiran karena berarti standar MI saya rendah. Tidak, Bapak Ibu. Kenapa ini dirahasiakan? Karena tujuannya adalah agar masyarakat luas tidak tahu. Biar yang tahu siapa? Kepala sekolah dan guru. Karena yang nantinya akan merubah pendidikan adalah guru. Itu makanya harapannya hasil AKMI ini tidak merubah stigma masyarakat terhadap madrasahnya, makanya harus dirahasiakan. Akan jadi tidak rahasia ketika habis rapat Bapak Ibu cerita dengan tetangganya. Halo, gitu. Nah, jelas cerita makanya. Oke, makanya langsung. Iya, jelas cerita. Kalau di desa, maaf ya saya potong. Kalau di lingkungan mengajar kami kan masjid pedesaan, anak-anak kan belum punya laptop. Yang mungkin orang tua selain bercerita dengan tetangga, anakku mau njaluk laptop, ini atau ujian AKMI, otomatis seperti itu terus mengubah. Iya. Nah, laptop ya. Hasil lagi ya, aktivitasnya ya apa gitu kan. Itu Oke, termasuk masalah sosial budaya. Nah, itu termasuk masalah sosial budaya. Jadi memang kita sangat baru ya Bapak Ibu ya sama AKMI ini. Kalau UN itu kan kita selalu tahu kalau MI ini UN terbaik nih satu kabupaten ini. Nah kan jadi MI favorit nih ya kan biasanya langsung kayak gitu kan. Nah makanya kenapa ini tujuannya dirahasiakan agar stigma itu tuh tidak ada gitu. Agar nantinya ketika Bapak Ibu cerita dengan tetangganya itu tidak akan menjadi sebuah perubahan stigmasi terhadap sebuah madrasah terhadap lembaganya tadi. Jadi memang itu perlu proses untuk pembaruan ini, perlu proses untuk penerimaan perubahan seperti ini. Maka kenapa kita sebut madrasah reform, karena memang kita mau merubah mindset madrasah. Itu yang Bapak Ibu ya. Dapat poinnya. Oke, gitu. Jadi memang beberapa kegagalan AKMI ya tadi. Yang pertama, dan itu kemarin sempat terjadi, adalah drill soal. Jadi memang ada ditemukan salah satu beberapa madrasah yang ternyata sebelum AKMI itu diterapkan mereka memberikan buku-buku latihan soal. Nah, langsung gagal. Karena udah proses selama yang dihitung kalau mereka latihan soal kan berarti proses selama latihan soal doang. Ya kan latihan soal saja. Sebelumnya akan hilang, proses belajarnya akan hilang. Padahal yang mau kita ukur adalah
proses belajar. Yang dievaluasi adalah Bapak Ibu di sini, bukan siswanya. Tapi bagaimana proses belajar Bapak Ibu agar siswa kita paham gitu isi literasi kita. Seperti itu tujuannya. Gitu. Susah ya Bapak Ibu ya, berat ya. Nggak apa-apa. Kan ditimpul bareng-bareng ini terus satu kan. Jangan pusing Bapak Ibu dari sini nanti pusing sakit kan. Sehat ya Bapak Ibu. Langsung benar. Langsung merasa terbebani nggak sih sama kata-kata saya? Maaf ya saya memberi beban. Nggak apa-apa. Jadi memang kita harus merasa terbebani biar sampai rumah itu kalau habis dicek terus lupa ngajarnya terus saya anak-anak ditulis di papan tulis mau ke pasar itu merasa berdosa. Ya, tujuannya saya sendiri itu. Tujuannya saya itu, gitu biar Bapak Ibu sampai di rumah kalau mau, ayo kerjakan LKS-nya terus Bapak Ibu duduk di pojok sambil anak nonton status itu langsung merasa berdosa gitu ya. Nah, oke. Bapak. Yes, biar merasa. Enggak Bapak Ibu. Jadi memang tujuan merubah madrasah itu tugas kita bersama. Nah, nanti Bapak Ibu, di sini kita akan ngasih contoh aktivitas pembelajaran. Karena kita modulnya ini masih bentuknya PowerPoint, makanya Bapak Ibu belum dapat modul print out karena memang ini saya bisa share ini, tapi tidak boleh nge-print ini, katanya gitu. Kenapa? Karena ini belum dipatenkan, gitu. Jadi belum boleh disebarluaskan. Tapi saya bisa share PPT ini kepada Bapak Ibu yang ikut Bimtek. Nah, di sini ada beberapa contoh pembelajaran yang masih sangat banyak kurangnya. Gitu. Jadi nanti silakan dievaluasi bersama-sama. Nah, dalam AKMI ini para pakar itu memberikan apa ya namanya ya? Salah satu alternatif model pembelajaran. Nah, ini tak tambahin bingungnya Pak. Tenang saja, saya di sini bikin bingung kok. Nah, salah satu alternatif model pembelajaran yang ada yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menanamkan literasi ini. Gitu. Intinya dari pembelajaran semua nanti Bapak Ibu intinya dari 4 literasi ini adalah Bapak Ibu membiasakan anak-anak berliterasi dan memahami sebuah materi. Bukan hanya mengetahui terus ketika ngerjain soal terus bisa, bukan, tapi memahami. Oh ternyata soal rumus apa sih SD itu apa? Rumus matematika SD apa ya? Kalau M itu ya. Nah, volume balok itu dipakai buat apa? Atau kalau saya tuh di rumah gitu loh. Kalau belajar organ-organ hewan tuh buat apa sih? Kalau saya di rumah nggak punya hewan tuh buat apa? Nah, intinya itu. Nah di sini kita sebut dengan log R. Log R itu L-nya adalah literasi, O-nya orientasi, K-nya kolaborasi, R-nya refleksi. Ini adalah sebuah tahapan pembelajaran. Nanti jangan tanya 5M gimana Bu? Masih RP-nya masih pakai 5M ya Bapak Ibu? 5M gimana? Diganti Bu? Gak usah Bapak Ibu. Jadi ini adalah tahapan yang tidak harus muncul dalam RPP, tapi harus dikerjakan, dilaksanakan. Nah, jadi literasi kalau di 5M itu M1 apa sih? M pertama ya Bapak ya? Menanya bukan? Bukan. Menanya kemudian saya lupa juga nanti akhirnya ada mengkomunikasikan, mengamati, menanya. Nah, mengamati, menanya itu kan termasuk literasi, menginformasikan itu termasuk orientasi kolaborasi. Ya nggak menginformasikan itu berarti ketika dia dapat info disampaikan ke temannya yang lain, ya kan kolaborasi. Nah intinya sama, makanya nanti jangan bingung. Terus RPP 5M ganti log R Ibu, enggak gitu ya, enggak usah Bapak Ibu. Log R tidak perlu keluar dalam RPP, tapi harus dilaksanakan dalam pembelajaran. Kenapa harus? Karena secara tidak sadar sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan ini. Hanya ada 1-2 yang lupa. Yang lupa biasanya L dan R. Literasinya suka lupa dikasih, tahu-tahu masuk rumus soal. Kemudian refleksi, selesai langsung garang soal ditumpuk bongkar mulai. Tidak direfleksi. Hari ini pembelajarannya anak-anak tidak ditanya. Hari ini happy anak-anak. Ada yang pernah tanya seperti itu ketika akhir pembelajaran?
Sering. Ada, alhamdulillah, tapi tidak setiap hari. Nah itu ya. Ngantuk hari ini anak-anak? Iya. Iya. Anak-anak yang di sini. Anak-anak yang di sini ngantuk, alhamdulillah. Hidup mabuk perjalanan. Perjalanan berapa jam hari ini Bapak Ibu? 17. Bapak dari mana Pak? Nyebrang dulu dari sana. Dari Banyuwangi ke Bali dulu. Dari sini nggak langsung ditampani, berangkatnya setelah Isya, transit melipir. Oh, keliling dulu. Karena nggak ada tempat di sini check-innya jam 12. Salah panitia Pak, kalau masalah panitia. Oke ya. Ini jam berapa Pak? 15. Oh, masih setengah 5, 1 jam. Masih 1 jam ya. Nah, oke ya. Kurang 12 menit. Oke. Oke, saya kasih contoh satu deh nanti biar pas masuk udah langsung diskusi ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu contoh log R tadi. Saya kasih contohnya satu terus kita selesai. Nah, tahapan literasi ini yang kenapa saya bilang Bapak Ibu sering lupa. Ketika Bapak Ibu mengajarkan sebuah tematik gitu ya. Ya enggak tematik ya kalau ini ya masih tematik ya. Sebuah materi gitu. Bapak Ibu suka nggak ngasih sebuah bacaan panjang gitu biar anak-anak berpikir dari bacaan itu? Kadang. Terima kasih Ibu, alhamdulillah. Ya, jadi tahap literasi memang perlu dilakukan. Apakah harus bacaan? Apakah harus buku? Tidak. Bisa gambar, bisa video. Nah, kalau anak-anak kita ternyata hasilnya perlu ruang kreasi kan berarti pintar-pintar tuh bikinin, ambilin sebuah infografis, ya kan Bapak Ibu, infografis kan itu agak rumit tuh dikasih. Anak-anak bisa nggak membaca itu? Ketika bisa berarti memang taraf berpikir anak-anak kita sudah bisa menganalisis dan mengevaluasi, sudah bisa menyimpulkan. Gitu, mudahnya gitu. Ketika Bapak Ibu ngasih stimulus yang susah itu bisa infografis, bisa benda. Bapak Ibu ngajar sejarah nih, Bapak Ibu udah bawa sebuah arsip, kasih tahu nih, ini arsip nih. Dan gitu aja, anak-anak kan bertanya-tanya. Ketika muncul banyak pertanyaan, nah berarti anak-anak sudah bisa menganalisis, gitu. Gampang ya untuk mengetahui kemampuan anak-anak kita itu dengan stimulus-stimulus itu. Nah, tahap literasi ini setelah memberi stimulus, Bapak Ibu ngasih pertanyaan singkat. Boleh bentuknya pertanyaan, boleh pilihan ganda, boleh menjodohkan, bebas sesuai LKPD yang mau Bapak Ibu buat. Tujuannya adalah untuk ngetes anak-anak kita tahu informasi yang kita kasih sejauh mana, memahami stimulus kita sejauh mana, tujuan dari literasi itu. Oke. Kemudian kita masuk ke orientasi. Kita mau menjelaskan nih tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mau belajar tentang keragaman budaya, tentang kebangsaan. Dikasih sebuah kegiatan menjodohkan. Kenapa ini dikasih kegiatan menjodohkan? Kan gampang banget karena tadi levelnya perlu intervensi gitu. Jadi LKPD itu juga harus disesuaikan dengan level kemampuan siswanya. Nah, kalau levelnya heterogen gimana? Ayo. Mari, nggak saya jawab. Nanti aja. Oke. Kemudian ketika tahap kolaborasi, berarti anak-anak diajak untuk berdiskusi berkelompok. Apakah setiap pembelajaran harus berdiskusi kelompok? Tidak. Apakah kolaborasi harus berkelompok seperti ini? Tidak. Guru dan siswa melakukan komunikasi itu juga sebuah kolaborasi. 2 orang siswa yang mengerjakan saling membantu dalam mengerjakan soal disebut juga kolaborasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dikasih sebuah tugas, boleh dikerjakan kelompok, boleh sendiri bebas, boleh tanya sama temannya. Nah, itu juga kolaborasi. Kemudian mereka berani presentasi atau berani mengumpulkan pendapat dalam tahap kolaborasi. Nah, terakhir yang sering banget lupa itu adalah refleksi. Kita bertanya tentang pelajaran hari itu, bagaimana anak-anak dalam proses pembelajaran. Bukan bertanya tentang materi pelajarannya ya, tapi bertanya tentang proses pembelajarannya. Bapak Ibu hari ini Bu galak? Jawabannya galak Bu. Nah, itu kan salah satu refleksi. Itu ya. Jadi
Ya, jadi tanya aja sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran tapi ada hubungannya dengan pembelajarannya, dengan prosesnya. Itu adalah tahap refleksi. Tujuan tahap refleksi apa Bapak Ibu? Apa yuk? Kenapa kita harus refleksi? mengetahui kekurangan pembelajaran. Untuk mengetahui kekurangan pembelajaran. Oh Allah, hari ini saya ngajar bajunya miring. Nah, besok ngajar ngaca dulu bajunya dilurusin, ya kan gitu. Oh hari ini saya ngajar lipstiknya terlalu merah, anak-anak fokusnya sama lipstik saya. Ya Itu pokoknya semangat banget yang ini itu ya. No Pak, gitu ya. Nah itu fungsinya refleksi gitu ya. Itu jadi inspirator ya. Nah, jadi inspirator tadi, terinspirasi. Bagus ya ibunya bibirnya merah warna ya. Nah akhirnya ditiru. Saya bingung bapak-bapak. Salahnya bapak. Saya bapak. Oke, sampai situ Bapak Ibu. Itu tadi satu contoh untuk satu level aja. Nanti habis maghrib saya akan beri satu contoh untuk level tertinggi. Kemudian Bapak Ibu akan bekerja kelompok membuat sebuah LKPD. Gitu aja kan. Jam 7 loh. Oke, sampai sini saya harap ada pertanyaan tapi jangan ditanyakan sekarang biar nggak makin ngantuk. Tanyanya nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi kita setengah 6 kurang 5 menit. Nanti jam 7 19.00 apa 00 19.00 apa 19.15 ya biasanya. Ya udah 19.15 paling telat kita masuk di sini. Semakin cepat kita masuk semakin cepat nanti malam kita selesai kita tidur. Begitu ya Bapak hari ini.